Lagi itu kan kita kemarau basah nih. Sehari berita, Dewan Pendidikan Kota Cirebon belum terima laporan Distrik terkait penerapan kurikulum Merdeka Mandiri. Masyarakat Kuningan heboh hujan disertai butiran es. Saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Dewan Pendidikan Kota Cirebon mengaku belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan terkait penerapan kurikulum Merdeka Mandiri. Ini perlu kesepakatan bersama dulu, apakah kurikulum Merdeka ini mau diterapkan di tahun sekarang. Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik yang lebih sederhana dan esensial. Dalam kurikulum Merdeka, strategi pembelajaran berbasis proyek dan menjadi satu-satunya strategi yang ditekankan dalam pengembangan karakter siswa. Proses pembelajarannya akan lebih maksimal, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Hal itu dijelaskan pengamat pendidikan Cirebon Andi Kistanto kepada RRI kemarin. Dijelaskan Andi Kistanto, melalui kurikulum ini guru dapat memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat masing-masing peserta didik. Meski begitu, ada kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik ketika kurikulum Merdeka diterapkan. Hanya saja untuk yang kontranya ini banyak yang beranggapan bahwa ada ketakutan tersendiri gitu ya dari para pendidik, takut kalau misalkan ini hanya kurikulum. Jadi biasanya setiap menteri itu ada kurikulum baru gitu. Jadi kalau misalkan ini sudah bagus, misalkan nanti pada saat penggantian menteri atau penggantian pemerintahan ada kurikulum yang baru lagi. Jadi sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan, mengatakan hasil penilaian Kemendikbud bahwa sekolahnya masuk pada kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Artinya kurikulum Merdeka Mandiri Belajar ini masih bisa mengadopsi ke kurikulum sebelumnya untuk menuju perubahan. Pada intinya dari draft yang kami terima bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberi keleluasaan dan di dalam pelaksanaan pembelajarannya anak lebih cenderung pada kolaborasi dalam mata pelajaran dan ada proyek yang harus dilakukan oleh anak-anak di dalam 1 tahun ataupun 2 semester ini. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Hediana Yusuf, mengaku sampai saat ini belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan terkait penerapan kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh sekolah yang ada di Kota Cirebon tentang implementasi kurikulum Merdeka Mandiri dengan prioritas SD dan SMP. Ini perlu kesepakatan bersama dulu, apakah kurikulum Merdeka ini mau diterapkan di tahun sekarang atau tidak. Dan kurikulum Merdeka itu harus diimplementasikan dulu, harus membuat strategi dulu, kepala sekolah, masing-masing sekolah, satuan pendidikan. Tentu ada banyak atau ada kendala lah dalam penerapan kurikulum Merdeka. Makanya Dewan Pendidikan ingin mengajak para satuan pendidikan untuk membuat strategi bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka sekarang ini secara mandiri. Mampu nggak mereka? Hediana Yusuf menginginkan kurikulum Merdeka Mandiri bisa diterapkan di satuan sekolah di Kota Cirebon, asalkan implementasi kurikulum Merdeka benar-benar bisa diterapkan agar ke depan dapat meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Lengga Ferdiansah melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat tentang bagaimana program Merdeka Belajar yang berhasil dihimpun RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, warga Kelurahan Pekalangan, Kota Cirebon. Perlu diperhatikan bahwa penerus bangsa kita, para siswa-siswi yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, perlu adanya kemerdekaan belajar. Dalam artian pihak sekolah untuk bisa menanamkan jiwa raga siswa-siswi untuk berjuang terus menggapai cita-cita dan selalu belajar dengan rajin. Dan tak lupa juga akhlaknya, perilakunya pun perlu dibina terus sehingga makin ke depan bisa semakin dewasa pemikiran dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya Putri, seorang mahasiswi di Cirebon. Tanggapan saya tentang Merdeka Belajar di Indonesia sendiri. Merdeka Belajar itu kan merupakan program dari Kementerian Pendidikan di Indonesia ya. Jadi sebagai mahasiswi, sebagai pelajar, justru seharusnya kita sama-sama mendukung dan sama-sama ikut berpartisipasi dalam melakukan program tersebut dan ikut juga bersemangat dalam melakukan program tersebut. Terima kasih.
Saya muslimin wira swasta. Dengan diberlakukannya Merdeka Belajar diharapkan bisa menjadikan para murid, siswa-siswi itu lebih mandiri, lebih mengeksploitasi diri. Tapi sebelumnya diharapkan para guru itu sendiri sudah memahami tema-tema apa yang nantinya akan diajarkan kepada anak didiknya. Jadi sebelum itu diberikan kepada anak didik, murid, jadi terlebih dahulu guru harus bisa memahami. Intinya kami sebagai orang tua mendukung apa itu program Merdeka Belajar. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kurikulum Merdeka bagi para guru, kita ikuti wawancara reporter Yulianti dengan Mugiani SPD selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon. PGRI mewakili guru mengomentari tentang kurikulum baru ini, Pak, bagaimana? Pada prinsipnya PGRI sebagai organisasi profesi guru ya yang terbesar melaksanakan apapun kebijakan aturan pemerintah. Kita dukung program pemerintah, kita laksanakan program itu dengan sebaik mungkin. Bicara tentang kurikulum ini tentu juga dihubungkan dengan kesiapan dari tenaga pendidik juga. Bagaimana nih Pak PGRI untuk menyiapkan SDM-nya? Untuk PGRI dalam rangka menyiapkan SDM menyongsong ataupun dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, kami bekerja sama dengan dinas instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian juga kelompok kerja yang lainnya, asosiasi keahlian yang lainnya gitu ya, misalnya dengan KKPS, dengan KKG, itu melaksanakan bimbingan teknis. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan bimbingan teknis tentang implementasi kurikulum Merdeka di masing-masing kecamatan. PGRI cabang sudah berkolaborasi antara PGRI, K3S, pengawas sekolah di SD. Kalau di SMP ada lagi gitu kan. Pelaksanaan seperti itu kita siapkan SDM-nya melalui bimbingan teknis itu. Di samping itu juga kita mendorong agar guru-guru juga rajin belajar secara mandiri melihat portal-portal yang ada di kementerian tentang kurikulum Merdeka itu. Sehingga diharapkan guru siap melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik. Kalau implementasinya sendiri apakah sudah running dilaksanakan pada tahun ajaran baru di 2022 ini Pak? Berdasarkan SK Kemendikbudristek itu kan sudah ada beberapa waktu yang lalu ditentukan sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023 ini sudah mulai gitu. Harus sudah mulai dilaksanakan. Kurikulumnya sendiri dalam proses pembelajarannya seperti apa sih Pak? Karena ini hal yang baru ya Pak ya? Ini sebenarnya ya kalau pembelajaran ini kan lebih menekankan kepada mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi guru juga diberikan kebebasan untuk membimbing siswanya dengan baik, tidak ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Jadi kalau pembelajarannya sebenarnya tidak terlalu beda jauh, hanya ada penekanan nilai Pancasila aja di sini. Kita harapkan dari kurikulum ini ada keunggulan yang dihasilkan ya Pak ya, outputnya. Keunggulannya apa nih Pak dari kurikulum Merdeka ini? Jadi diharapkannya itu goalnya itu nanti kan agar menciptakan manusia yang Pancasila kan. Itu goalnya yang paling digedengungkan kan itu. Jadi diharapkan siswa-siswa setelah lulus sekolah itu menjadi pelajar Pancasila gitu. Keunggulannya ini kan penerapan sikap gitu kan. Sikapnya itu agar mempunyai sikap kebangsaan yang kita dengung-dengungkan itu kan. Siswa itu, guru itu memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Saat ini Anda sedang mengikuti berita daerah Radio Republik Indonesia Cirebon. Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina memberikan kado manis untuk petani di Kabupaten Indramayu setelah menerima penghargaan bidang pertanian tahun 2022 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Nina Agustina dari Kementan di Jakarta.
Penghargaan sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 636-KPTS/KP590-M/08/2022 tentang penghargaan pertanian terkait kinerja pemerintah daerah pada komoditas padi tahun 2021. Dalam Kepmentan RI, tercatat Indramayu menempati peringkat pertama se-Indonesia dengan produksi di tahun 2021 mencapai 1.319.624 ton. Bupati Majalengka Haji Karna Sobahi saat ini tengah memperjuangkan pendataan para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Tujuannya agar para tenaga honorer yang ada di setiap OPD atau dinas-dinas bisa direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menambahkan, pendataan para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka ini mencakup semua pegawai di berbagai bidang, mulai dari penjaga malam, tukang sapu, semua pegawai lainnya, untuk kemudian diperjuangkan agar masuk P3K atau ASN. Bupati bersama Sekda Majalengka terus berupaya, namun keputusan semuanya ada di Menpan RB. Sementara itu, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, pertanggal 28 November 2022 tidak akan ada lagi tenaga honorer selain PNS dan P3K. Masyarakat Kuningan dihebohkan akan hujan disertai butiran es. Bulan kemarau kan ada hujan kan, sekarang masih kalau tuh kayak hujan sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selama 10 hingga 30 menit hujan es mengguyur dengan ukuran sebesar kelereng. Peristiwa turunnya hujan es yang terdiri di wilayah Kuningan Utara, yakni Kecamatan Jalaksana dan Kecamatan Kramat Mulia, serta di Kecamatan Cigugur membuat warga sekitar heboh. Salah satunya warga Desa Jalaksana Kecamatan Cigugur, Diding Suryadi, mengunggah sebuah video di halaman rumahnya yang menggambarkan turunnya hujan lebat. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Indra Bayu Permana mengatakan fenomena hujan es adalah hal biasa dalam peralihan musim yang ekstrim. Bulan kemarau kan ada hujan kan, sekarang masih kalau tuh kayak hujan sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Itu kan kita di kemarau basah nih. Kemarin kan 2 hari kan ada hujan beberapa walaupun di beberapa titik juga panasnya luar biasa gitu. Jadi ada beberapa titik yang dipantau oleh sampai saat ini belum ada yang sampai. Momen hujan besar yang disertai angin besar tersebut diabadikan oleh beberapa warga dalam sebuah video atau foto. Bahkan beberapa warga terlihat mengumpulkan butiran es tersebut di atas tangan dan mangkok. Demikian Andini Rahmawati melaporkan. Gerakan Pramuka selama ini telah terbukti mampu menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat. Hal ini dikatakan Bupati Cirebon Haji Imron usai menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-61 tingkat kuartir cabang Cirebon tahun 2022 yang dilaksanakan kemarin di lapangan Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati. Dijelaskannya, peran serta gerakan Pramuka dalam setiap program pemerintah sangat dirasakan. Terlebih, Pramuka sendiri mampu melakukan pendidikan karakter bagi anggotanya. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah selalu mendukung berbagai kegiatan Pramuka. Sementara itu, Wakil Ketua Kuarcap Kabupaten Cirebon, Bidang Hukum dan Organisasi, Arus Rusmana mengatakan, seluruh anggota Pramuka memiliki dasar kuat yang tertuang dalam Dasa Dharma Pramuka serta Trisatya. Dengan demikian, Pramuka wajib mengamalkan keduanya dalam setiap kegiatan. Waspada ancaman kekeringan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya kekeringan untuk masuk ke cuaca ekstrim itu. Pancaroba berakhir, tanda-tanda masuk musim kemarau di Kabupaten Cirebon sudah mulai terlihat, seperti curah hujan yang tidak menentu, munculnya angin kencang yang membawa udara dingin, bahkan prediksi BMKG pada tahun 2023 mendatang akan terjadi kemarau panjang ekstrim. Demikian disampaikan analis ahli muda kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon, Pratama, kepada RRI mengenai waspada ancaman kekeringan. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan dari kemarau panjang ekstrim ini sangat luas, diantaranya
kurangnya kekeringan air warga maupun irigasi sawah, kebakaran hutan, dan lainnya. Diakui Pratama, pihaknya masih menunggu informasi dari Provinsi Jawa Barat terkait perakiraan cuaca ataupun potensi ancaman kebencanaan dalam 1 bulan, mengingat status kebencanaan masih tetap hidrometeorologi. Bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi kebencanaan, BPBD Kabupaten Cirebon membuat rencana konvergensi. Kami sedang membuat rencana kontingensi nih di tahun sekarang. Ini lanjutan dari dokumen RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Itu untuk 3 hazard, 3 bencana. Bencana banjir, cuaca ekstrim, sama tanah longsor. Salah satunya kekeringan untuk masuk ke cuaca ekstrim itu. Jadi nanti akan kita gali potensi yang ada di situ. Tapi tetap kita menggunakan data-data yang sudah ada. Ditambahkan Pratama, kekeringan di Kabupaten Cirebon terparah pada tahun 2019. Tercatat sebanyak 20 kecamatan dan 53 desa yang terdampak kekeringan perlu penanganan antisipatif. Sebanyak 1.600.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Aura Aulia melaporkan. Perumda Pembangunan dalam waktu dekat akan berganti menjadi Perseroda Pembangunan Kota Cirebon. Perubahan ini tengah dikaji bersama antar direksi, DPRD, dan pemerintah Kota Cirebon. Direktur Utama Perumda Pembangunan Panji Amiarsa mengatakan, perubahan nama mengacu pada PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Dalam aturan tersebut, perubahan nama harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Perubahan badan hukum akan merubah aturan pemegang saham. Jika dalam aturan di Perumda, Wali Kota sebagai penguasa pemegang saham KPM, sedangkan Perseroda pemegang saham bukan hanya Wali Kota, namun ada pihak lain di mana sebab setiap tahun wajib rapat umum pemegang saham RUPS. Selain itu, perubahan nama juga akan berkaitan dengan aset, karena Perumda Pembangunan harus cepatnya mencatat ulang aset miliknya sehingga saat berubah badan hukum, kepemilikan aset menjadi jelas. Polwan Polresta Cirebon menggelar olahraga bersama di lapangan apel Mapolresta Cirebon kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati hari jadi ke-74 Polwan. Kegiatan ini turut dihadiri Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, serta jajaran PJU Polresta Cirebon. Adapun peserta kegiatan olahraga diikuti oleh 80 Polwan Polresta Cirebon, 15 ASN Polri wanita, 20 Bayangkari, dan lainnya. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, dalam olahraga bersama, pihaknya mengadakan acara fun and game, diantaranya lomba senam aerobik, lomba mindah sarung, lomba pecah balon, lomba memasukkan paku, dan lainnya. Selain itu, berbagai hadiah disuguhkan untuk peserta, bahkan 5 pemenang terbaik dalam lomba senam aerobik mendapatkan uang pembinaan dari Polresta Cirebon. Para pemenang ini terdiri dari 2 pengurus Bayangkari cabang Kota Cirebon, 2 Polwan Polresta Cirebon, serta 1 ASN Polri wanita. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Pemprov Taekwondo Jawa Barat optimis ke depan kualitas taekwondoin akan meningkat pasca pandemi COVID-19 melandai. Saya rasa dari segi kualitas, para peserta di pertandingan ini kelihatan mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Geliat berbagai pertandingan olahraga di wilayah Indonesia kembali ramai setelah hampir 2 tahun lebih terpasung akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia. Taktis, hal tersebut membuat semua kegiatan termasuk event olahraga lumpuh total. Barulah pada kuartal kedua tahun 2022, pandemi COVID-19 mulai melandai dan melunak, serta membuat berbagai kegiatan digelar secara perlahan dan bertahap dengan pembatasan dan aturan prokes yang ketat pula. Melihat hal itu, Suryana, anggota Binpres Pemprov Taekwondo Indonesia Jawa Barat, mengaku senang dan bangga bahwa geliat latihan atlet hingga event kejuaraan Taekwondo dimulai secara perlahan. Event kejuaraan bersifat open turnamen pun dengan peserta dari 5 provinsi pun bahkan telah sukses digelar
digelar di kota Cirebon pada akhir Juli 2022 lalu dan diharapkan bisa merambah kepada ajang kejuaraan taekwondo lainnya baik di Jawa Barat dan juga secara nasional. Suryana pun takjub melihat kualitas, kondisi, dan perkembangan para atlet taekwondo yang konsisten untuk terus mengukir prestasi hingga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya rasa dari segi kualitas, para peserta di pertandingan ini kelihatan mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari, sehingga kualitas dari para peserta ini bisa memperlihatkan. Lebih lanjut, Suryana berharap berbagai pengcap taekwondo di Jawa Barat untuk terus intens melakukan pembinaan dan juga bila perlu menggelar kejuaraan dengan berbagai kategori dan cakupan wilayah demi pengembangan bibit-bibit atlet taekwondo berkualitas untuk Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Cirebon Hajahwati Musilawati pun selalu mendukung semua cabang olahraga di wilayah Kota Cirebon untuk menggelar berbagai kegiatan mulai dari latihan bersama, kejuaraan, dan lainnya untuk lebih menggiatkan berbagai ajang olahraga di wilayah Kota Cirebon dan tentu juga untuk lebih meningkatkan taji prestasi para atlet-atlet kebanggaan Kota Udang. Aji Satria melaporkan. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.